wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah kajian An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, di episode ke-39 ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas permasalahan seputar haji dan umroh. Sudah hadir di sebelah saya guru kita yang insya Allah selalu setia memberikan bimbingan dan ilmunya kepada kita semua. Beliau guru kita adalah Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami NK, pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Provinsi Banten, Indonesia, Asia Tenggara. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, mari sejenak kita fokus bersama-sama untuk mendengarkan uraian-uraian yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita nantinya bermanfaat semua kepada kita semua, baik yang menyaksikan secara online maupun secara langsung. Terima kasih dan silakan Bu ya. Padahal TV aja udah digital, ini siaran digitalnya masih siarannya analog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa azzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait sekaligus sahibus safar ya, yaitu Bapak Adetiar beserta istri tercinta yang insya Allah tahun ini ditakdirkan oleh Allah akan menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati host kita Ustadz Tuko dan juga para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya akan dicatat oleh malaikat Allah. Kehadiran kita dari rumah ke tempat ini sampai pulang insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Malam hari ini sangat spesial karena saudara kita akan memenuhi panggilan Allah ya, akan menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kita sengaja hadir ke tempat ini dengan tulus dan ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan kita ketularan ya. Amin. Daripada ketularan koreng, ya lebih baik ketularan haji. Betul ya? Iya, barakallah. Begitu. Jadi mudah-mudahan karena kita ini mahabbah, senang,
idhalus surur kepada calon-calon tamu Allah dan tamu Rasulullah. Mudahan yang belum akan segera dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua syariat, ya. Ada dua tuntunan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu adalah syariat ibadah haji. Yang kedua adalah syariat ibadah kurban atau udhiyah. Makanya syariat ini sebetulnya dinamakan syariah qadimah. Syariat yang sudah sangat tua. Karena tuntunan ibadah haji dan ibadah kurban tidak lepas dari sejarahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan juga tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, itu sebetulnya sudah ada dasar-dasar itu. Jadi tuntunan ibadah haji dan kurban itu diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Adam dan Hawa, juga pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, gitu ya. Kemudian ini dilanjutkan, dikokohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat kaum muslimin, termasuk kita ya. Nah, itu. Kita bersyukur ya. Tapi kali ini saya nggak akan membahas tentang masalah ibadah kurban dalam rangka idhalus surur, dalam rangka menyambut ya keberangkatan Pak Ade Tiar beserta istri. Maka kita bahas sedikit tentang masalah ibadah haji. Haji ini kalau dalam definisinya pengertian haji itu atau ta'rif haji secara umum mungkin sering kita dengar, yaitu qasdu baitillahil haram lin nusuk. Sengaja ya, qasdu itu sengaja, keinginan yang sangat kuat, bukan spontan ya. Karena gusuran ada haji langsung berangkat gitu ya, enggak. Emang udah diniat betul-betul. Dari jauh-jauh dia sudah kepengen betul. Niatnya sudah mantap luar biasa. Ya itu. Untuk apa? Qasdu baitillahil haram lin nusuk. Sengaja menziarahi, mendatangi Baitullah linusuk, untuk ibadah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, makanya ibadah haji itu harus diluruskan. Apa sebenarnya ibadah haji? Ini kadang-kadang orang nggak ngerti haji itu, nggak ngerti apa itu haji. Nah, padahal haji itu ke sana, kita datang ke sana itu adalah untuk ibadah. Kalau kita nggak ngerti, nanti ke sana akhirnya tawafnya bukan di Ka'bah, tapi tawafnya di toko-toko. Kalau dulu di pasar seng, keliling terus belanja di hotel, bukannya di Masjidil Haram. Ya kan ya. Ziarah-ziarah kemana-mana, jalan-jalan seneng dia. Tapi ibadahnya males. Nah, jadi sebetulnya kita ke sana tuh bukan hanya sekedar traveling, ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada tujuan yang sangat penting. Itu adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena rukun Islam yang kelima ini, haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu atau yang punya kesempatan, gitu ya. Dalam rangka menyempurnakan keislaman kita. Itu ya. Emang haji ini berbeda dengan umroh, karena kalau haji itu hanya bisa dilakukan setahun sekali. Ashuru ma'lumat ya. Pada bulan-bulan misalnya dari mulai bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di luar itu nggak ada. Puncaknya pada bulan Dzulhijjah, tanggal 9 wukuf di padang Arafah. Di peristiwa lain nggak ada. Haji di bulan Muharram nggak ada, nggak sah. Betul nggak? Nggak sah. Gitu. Jadi haji itu sudah ditentukan waktunya. Makanya ada istilahnya musim haji. Kalau bapak saya dulu pergi haji tahun 70-an, 71 pakai kapal. Ya, bukan pakai pesawat terbang, pakai kapal. Kalau kapal berarti laut ya. Iya, pakai kapal Maebeto muatnya 250 orang. Lah itu 4 bulan. Coba bayangkan 4 bulan.
Bukan 40 hari, kalau sekarang kan 40 hari. 4 bulan karena dari Tanjung Priok sampai ke Pelabuhan Jeddah itu 15 hari. Pulangnya 15 hari. Di sananya 3 bulan. Karena belum ada jalan tol, masih lika-liku, naik turun gunung gitu ya. Kalau sekarang kan gunung dibobok. Di Indonesia sudah mulai begitu sekarang, jalan tol gunung dibobok pakai teknologi Jepang ya. Itu kan. Nah, dibor gitu ya. Atau dibelah gitu kan. Sekarang semuanya sebal lurus jalan dari Mekah ke Madinah, dari Jeddah ke Madinah hanya 5 jam. Kalau dulu berhari-hari mungkin. Dan sudah kendaraannya juga odong-odong. Ya, malah waktu kakek saya itu 6,5 tahun baru pulang. Kan di sana pakai onta. Anda bisa bayangkan Rasulullah bagaimana sulitnya ibadah haji dan umroh. Tapi karena itu satu kewajiban, dilaksanakan. Harus berhari-hari di perjalanan, berkemah, dingin, kalau panas sekali, karena ada angin, macam-macam. Bayangkan betapa beratnya. Tapi harus dilaksanakan. Lah sekarang cuma 40 hari naik pesawat, tidurnya di hotel kok nggak mau. Dablek. Duit ada. Iya. Ke Eropa nyampe, ke Amerika nyampe, ke negeri Cina nyampe, ke Bali nginep berhari-hari. Duit ratusan juta dihabiskan. Kok pergi haji yang cuma 40 juta kok enggak mau? Padahal nikmatnya luar biasa. Naik pesawat, betul nggak? Sampai orang kampung yang biasa di sawah naik pesawat kalau pergi haji. Betul nggak? Kalau nggak pergi haji nggak naik pesawat itu. Ya dah, kalau nggak haji, nggak umroh, nggak bakal naik pesawat. Maka bercita-citalah haji dan umroh supaya naik pesawat. Nah, kan ya. Tidurnya juga di hotel, apartemen. Minumnya air zam-zam, tanahnya tanah paling suci, paling mulia di muka bumi. Mesinnya mesin paling mulia di muka bumi. Betul nggak? Rumahnya rumah paling tua dan paling suci di muka bumi, itu Ka'bah. Orang yang kita ziarahi adalah Rasulullah, Nabi yang paling mulia dari seluruh Nabi dan Rasul, betul nggak? Kenapa ya? Nggak mau ya? Berat ya? Panggilan haji itu berat, katanya belum dipanggil. Padahal di alam ruh sudah dipanggil. Wazin bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Itu panggilan Nabi Ibrahim, panggilan Allah sepertinya. Cuma Nabi Ibrahim naik, habis bangun Ka'bah yang hancur, naik ke Jabal Gubis, manggillah manusia seluruhnya di alam ruh, termasuk kita. Nah sekarang tinggallah, karena itu panggilan itu di alam gaib, kita di dunia berikhtiar. Memori itu sebenarnya tersimpan. Kita berikhtiar secara zahir supaya memori itu muncul. Nah, dengan ikhtiar itu siapa tahu nanti bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau perlu orang yang miskin pun harus berniat untuk haji dan umroh. Nah, andai kata tidak terlaksana, dia sudah tidak berdosa, sama tidak ada masalah, karena niatnya saja sudah bernilai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kalau umroh mah kenapa tidak bertumpuk-tumpuk, bisa lancar karena bisa dilaksanakan setiap tahun. Enggak, maksud saya sepanjang tahun. Kapan saja bisa, kecuali sekarang ini karena musim haji stop sementara. Kalau haji hanya setahun sekali. Ashuru ma'lumat. Peminatnya luar biasa. Terjadilah penumpukan. Ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun baru bisa berangkat. Antriannya, betul nggak? Masya Allah. Ya. Itu. Enggak lah, itu mah urusan pemerintah lah. Tapi kita yang penting wajib daftar. Ini, berangkat kapan itu bukan urusan kita, urusan pemerintah. Ternyata nggak berangkat, keburu meninggal, ya sudah tidak berdosa, kan bisa dibikin badal, ya, begitu. Kemudian bagaimana hukum haji? Tadi sudah saya singgung, cuman dalilnya belum saya bacakan. Di dalam surat Ali Imran 97, ini sudah ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semata-mata karena Allah. Bisa kita artikan begitu. Lillahi kan karena Allah ya. Jadi Pak Ade pergi haji itu karena Allah. Bukan karena pengen panggil Pak Haji. Ya. Kalau pengen panggil Pak Haji itu namanya Haji Muhyiddin. Nah,
Kalau nggak dipanggil haji nggak nengok dia. Iya, udah haji 2 kali, dipanggil sekali nggak nengok juga. Pak Haji nggak nengok, coba panggil 2 kali. Pak Haji baru nengok tuh. Haji Muhyiddin di RCTI. Iya, ya itu. Padahal kita pergi haji bukan karena pengen dipanggil haji. Tadi karena memang semata-mata kita ingin memenuhkan panggilan Allah Subhanahu untuk takarub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuntunannya tentunya kita telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Walillahi ala nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi di sini ada kata-kata man istata'a, orang yang mampu. Jadi enggak semua, hanya sebagian yang mampu. Orang yang mampulah yang wajib menunaikannya. Tapi yang repot itu yang pura-pura tidak mampu. Uang ada digeser bikin kontrakan, bikin ini melebarkan sayap, usaha, kan ya. Padahal uang ada untuk ibadah haji. Tabungan udah cukup, dia tunda, bikin kesana, akhirnya keburu mati. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jadi makanya uang yang sudah kita kontrakkan, tekan kontrak untuk ibadah haji dan umroh itu jangan diganggu gugat, jangan tergiur. Usah nanti kita berangkat saja. Nanti di sana kita berdoa, nanti insya Allah usahanya akan lebih berkah. Amin. Orang yang sudah nabung haji atau umroh, duitnya digunakan untuk urusan dunia, biasanya sampai mati susah berangkat. Nah, kenapa? Dia berkhianat kepada Allah. Kecuali hal yang sangat penting, orang tua sakit mau operasi misalnya, itu nggak ada masalah. Ya betul nggak? Karena itu lebih wajib. Anak misalnya mau ujian kan, ya toh? Kalau nggak dia harus dikeluarkan gitu, nggak apa-apa pakai dulu. Nah, tapi itu bukan berarti kita nggak mau pergi haji, ditunda, mungkin tahun depan dan nabung lagi begitu. Tetap berniat seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ya, di sini sempurnakan oleh kalian akan ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Kan lillahnya di belakang, tadi di depan. Kenapa sih ada lillahnya? Kalau tadi walillahi ala nasi, kalau ini wa atimul hajja wal umrah lillah. Allah sudah memprediksi ibadah haji dan umrah itu rawan dengan penyakit ria. Rawan dengan penyakit ria. Mudah-mudahan Pak Ade ini nggak kena penyakit ria. Ya, apalagi ria Angelina. Nah, Bunda Pipit yang kalang kabut. Ya. Iya, penyanyi tahun 80-an, birunya cintaku. Udah tua ya? Iya, itu kan eranya era saya itu tahun 80-an itu. Berat. Masya Allah. Ya. Jadi penyakit ria inilah yang sangat merusak ibadah. Bisa sia-sia nilai ibadah kita, haji kita, umroh kita. Kalau kita karena ingin punya kedudukan tertentu setelah pulang di masyarakat, betul nggak ya? Karena ingin terhormat dan sebagainya kan. Haji saja, umroh saja, betul nggak ya? Orang mau panggil haji, mau panggil atau tidak, mau panggil Bu Haji atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu dan kita telah melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan tuntunan syariat, betul nggak? Nah, itu yang penting. Karena kita nggak pernah tahu amal ibadah kita itu diterima atau tidak, betul nggak? Kita nggak pernah, kita laksanakan saja sesuai dengan tuntunan syariat, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit ria ini luar biasa, penyakit abad modern yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah pencitraan. Kalau bahasa agamanya ria, pencitraan diri, betul nggak? Makanya termasuk orang-orang sufi, salah satu penyakit yang harus dibuang itu adalah pujian. Orang yang masih gila pujian dari manusia itu termasuk hubud dunia itu. Iya, termasuk hubud dunia. Bukan hanya harta saja. Orang yang suka makan, suka gila harta, gila pujian, itu termasuk hubudun dunia, itu penyakit batin itu. Ya, nauzubillah min dzalik gitu.
Nggak apa-apa nyari harta yang banyak jadi orang kaya. Ya, tapi kita dermawan. Bukan ingin dipuji, bukan ingin sombong, betul nggak? Gitu. Contohnya siapa? Dari sahabat misalnya Sayyidina Utsman, ya kan ya? Nah, ada sahabat apa lagi tuh yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Pengen miskin susah malah tambah kaya. Iya, karena dermawannya luar biasa. Iya, beli korma busuk gitu. Iya. Ternyata korma busuk banyak yang ada yang nyari lagi, beli mahal. Tambah kaya dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Gagal miskin. Iya, pengen miskin malah tambah susah. Iya, kaya terus dia. Karena dia amanah dikasih kekayaan itu, benar ya? Semakin kaya semakin dekat dengan Allah, gitu kan? Bukan lupa dengan ulama, lupa dengan masjid, lupa dengan majelis salim, lupa dengan sedekah, enggak ya. Dia semakin dekat dengan Allah, dekat dengan fakir itu Abdurrahman bin Auf itu. Makanya dia mau kaya mau miskin susah. Kaya terus. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi jangan takut kalau pergi haji takut miskin, pergi umrah enggak, insya Allah berkah. Ya, berkah dunia akhirat. Ya, enggak ada orang pergi haji bangkrut. Ya, kalau bangkrut itu ada yang salah berarti ya. Ada yang salah gitu. Siapa itu yang mampu? Kan? Saya udah mampu apa belum? Kan begitu masalahnya ya. Tadi katanya syarat ibadah haji itu kan mampu. Yang mampu atau yang punya kesempatan gitu ya. Kesempatan itu enggak punya duit cuman dihajikan orang. Berangkat. Masa enggak digantiin matu kok. Yang pertama itu adalah istitoah secara amaliyah ya, secara ekonomi. Artinya dia bisa melunasi ONH. Kalau dulu ONH, ongkos naik. Tapi karena naik terus dirubah jadi BPIH. Iya, biaya perjalanan ibadah haji enggak ONH lagi. Naik terus? Iya. Sekarang BPIH, biaya perjalanan ibadah. Berapa tuh? Sekarang kira-kira 39 sekian ya kemarin ya. Disepakati DPR. Padahal biayanya 70 jutaan itu. Sisanya dari mana? Ditombok oleh pemerintah. Dari uang mana? Tabungan haji yang diendapkan itu. Dari situ. Paham ya? Ibadah mahal. Ibadah haji itu mahal. Di Mekah saja itu orang mukimin kalau mau ibadah haji itu 40 jutaan. Mahal yang di sono pun. Yang di sono, tinggal di sana mukimin. Ada paket-paketnya itu. Itu. Oh, kan di sono mah nggak bayar, Pak, ibadah aja. Oh, berarti liar, ilegal. Oh, udah. Kalau ketangkap itu didenda sampai berapa real itu? Wah, puluhan juta itu. Dan dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Mau begitu? Iya. Yang sembarangan itu. Emang ada. Yang tidur di bawah truk. Ya kalau lagi wukuf tuh di Mekah, di Mina. Orang mah pada di tenda yang resmi ya. Di hotel, tenda. Dia mah di kolong truk. Di emperan. Wah, itu kalau ada pemeriksaan langsung dicekal itu. Kalau nggak ada identitas kan harus ada identitas, makanya gelang itu kan nggak boleh dilepas. Identitas itu kan ada ya. Dari setiap pulau ada identitas itu. Ada ID card juga ada kan ya. Gara-gara peristiwa Minah itu kan akhirnya diganti pakai gelang besi, gelang apa namanya tuh? Aluminium ya. Iya. Itu. Jadi yang pertama istitoah atau mampu secara ekonomi, punya duit. Bagaimana ya? Nabung. Kalau udah cukup, porsinya kan cuma 25 juta ya. 25 juta itu 25 juta udah dapat nomor porsi tuh. Ya, emang repot. Saya dulu daftarkan istri itu 2016. Berangkat 2025. Terus maju 2023. Nah, kemudian pandemi 1 tahun kan nggak berangkat tuh. Mundur lagi 2025. Terus enggak haji lagi 2 tahun kan ya. Tadi saya chat 2028 atau 2009. Kata Umi udah ampun dia. Oh, iya. Udah tawakal aja. Nanti antar ada jalan keluarnya lah insyaallah ya. Gitu. Kita doain aja Papa Ade biar cepat sampai. Iya, lama banget Pak, 7 tahun lagi Jakarta. Keburu tua, iya. Gak apa-apa, tua juga cakep. Cakep ya. Masya Allah. Ya, jadi gitu ya. Jadi barang siapa yang sudah melunasi BPIH dianggap mampu secara cukup, belum cukup.
Ada lagi syarat yang berikutnya, yaitu adalah dia itu harus istiqoah, yaitu artinya mampu secara medis. Ya kalau nggak sehat, jangan berangkat, kata dokter. Wah ini nggak sehat, ini nyusahin orang di sana, bukan ibadah, belum layak berangkat. Jadi nggak diberi surat kuning, surat kesehatan dari dokter. Kan semua diperiksa dulu dokter kan? Diperiksa nggak? Dokter cinta. Iya, iya kan? Nah nanti kan itu diperiksa di imigrasi kan ya. Kalau sudah dinyatakan sehat, memenuhi syarat, ya sudah, berarti sudah memenuhi syarat kedua, istiqoah, mampu dia. Cukup, wah belum. Ada syarat yang ketiga, istiqoah secara intelektual. Artinya dia menguasai ilmu. Duit banyak, sehat, gagah perkasa, tapi dablek. Goblok. Iya, jahil, nggak ngerti sama sekali. Di sana mau ngapain? Tidur. Ibadah kan harus pakai ilmu, betul nggak? Kalau nggak pakai ilmu ditolak. Artinya sebelum pergi haji dia harus belajar manasik. Makanya kan ada bimbingan manasik. Tapi orang sekarang susah mau pergi haji kayak umroh, yang jatahnya bukan masalah bimbingan manasik, bukan ilmu. Hotelnya bintang berapa? Bintang 7. Aduh, warung banyak. Yang begitu ya. Kalau emang mau tidur, kalau cuma sekedar tidur, di sini hotel banyak, betul nggak ya? Makannya masakan Padang apa masakan Madura? Lah kalau sekedar makan, Allahu Akbar. Ya. Ya kan? Di sini juga banyak restoran. Mestinya jangan itu dulu yang ditanya. Jaraknya jauh apa dekat? Lah lebih jauh, lebih banyak langkah, banyak pahalanya, betul nggak? Tapi orang yang udah otaknya ke situ, di sana banyak gerutu tuh begitu. Betul nggak? Tapi kalau orangnya ikhlas, nggak apa-apa, jauh sedikit, pahalanya semakin banyak karena langkahnya semakin banyak, betul nggak? Semakin banyak pahala, semakin banyak dosa yang terhapuskan. Amin. Mustinya yang ditanya, bimbingan manasiknya berapa kali? Ya kan ya? Iya. Yang bimbing siapa? Orangnya ngerti apa enggak? Udah pernah apa belum? Orangnya fasik apa tidak? Kan gitu ya. Mestinya itu. Jadi syarat yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu mampu secara ilmu. Maksudnya ilmu manasik, tuntunan ibadah hajinya itu sangat penting. Kalau belum ngerti sama sekali ya jangan berangkat dulu, tahun berikutnya belajar dulu. Orang-orang dulu mau pergi haji, biar bodoh nggak buta huruf juga sampai hafal. Zaman sekarang kan karena melek huruf kagak mau ngapal. Ya dulu mah dihafal karena buta huruf. Sampai hafal, bapak saya tuh sampai hafal. Itu luar biasa, orang-orang dulu begitu. Setiap malam belajar manasik, manggil lagi gurunya. Ya dulu mah begitu. Nenek saya tuh begitu, nyai bukan nenek. Ya. Begitu, Pak. Tadi apa tuh? Harta benda sudah ya? Ya, apa namanya? BPIH sudah terlunasi. Kesehatan, oke. Manasiknya sudah mengerti. Masih ada syarat berikutnya, yaitu adalah aman dalam perjalanan. Iya. Iya. Aman dalam perjalanan dan Imam Syafi'i dan punya bekal. Iya, kalau nggak punya bekal gimana di sana? Minta-minta gitu. Nah, itu belum memenuhi syarat kalau dalam mazhab Syafi'i. Harus punya bekal untuk yang ditinggalkan di rumah dan juga bekal untuk di perjalanan. Oh enggak, saya penting nyampe sono ntar mau minta-minta mau ngapa kayak? Nah, jangan. Kapan ibadahnya kalau begitu, betul nggak? Bahkan sampai ada yang nipu-nipu di sana. Zaman saya tuh ada yang nipu. Oh, aja pidato begitu nggak bilang duitnya hilang. Ya kita pada ngasih, termasuk saya ngasih. Ada yang 20 lear, ada yang 10 lear, 5 lear, kumpul banyak. Kabur mana tahu selain hilang. Kagak sholat jamaah di masjid, ampun. Allahu Akbar, padahal ini tanah suci. Ya, perjalanan itu bagaimana maksudnya? Seperti sekarang. 3 tadi udah memenuhi syarat. Tapi mau berangkat kagak bisa-bisa, nunggu giliran. Ya belum mampu. Betul nggak? Ada yang nunggu 20 tahun. Gitu kan ya? Ada yang nunggu, ada yang kuotanya misalnya di daerah tertentu ada yang kadang sampai 40 tahun, bayangkan itu. Bayangkan itu di Indonesia itu. Di kota Tangerang itu 18 sampai 20 tahun. Masa tunggunya, antrinya.
ya kan? Waiting listnya gitu. Nah berarti udah pengen banget berangkat. Sudah uang ada, sehat, manasik sudah, wah hebat lah. Tapi daftar tunggunya belum sampai. Ya belum wajib. Nah kecuali kita ikhtiar, misalnya kayak Pak Ade. Nah, jalan pakai jalan pintas, tapi jalur yang halal, pakai Porodo misalnya. Nah itu juga satu ikhtiar, nggak ada masalah. Berarti dia wajib, karena dia mampu, betul nggak? Nah, menempuh jalan itu. Paham? Ya kalau nggak mampu jangan dipaksain. Mau gandulan di kapal pesawat terbang gitu. Hah? Mau ikut aja bukan giliran. Hah? Menyusup gitu, ntar di absen. Nah ini orang gelap gimana? Pulang lagi, betul nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang memang aman, tidak ada perang, tidak ada apa, betul nggak ya? Pandemi sudah mulai menurun. Tapi masalahnya jadwal keberangkatannya antri. Gimana tuh yang begitu tuh? Sabar. Sabar. Berarti belum wajib tahun ini, tunggu giliran. Mau dipaksain gimana? Mau terbang kan punya sayap. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah memenuhi 4 syarat ini, maka hukumnya wajib. Tidak ada alasan. Kalau nggak berangkat, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya ada dalam sebuah hadis. Nah, ini hadis ini dari Rawi Ahmad ya. Ta'ajjalu ilal hajj. Cepat-cepatlah ajal. Ya, ta'ajjalu ilal hajj. Cepat-cepatlah haji. Haji yang mana? Ya'nil faridoh. Haji yang wajib. Berarti haji yang pertama. Kedua kan sunnah ya. Itu. Fa inna ahadakum la yadri ma yuridu lahu. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu kalau tahun besok ada halangan. Apa sakit, apa duitnya kemana, betul nggak ya? Halangan apa kita nggak tahu. Makanya kalau ada kesempatan, udah cepat berangkat, jangan ditunda Ini enggak ditunda-tunda, ntar aja belum panggilan, ntar udah tua-tuaan. Mati. Gimana tuh begitu tuh? Iya. Iya. Nah ini ada hadisnya tuh yang begitu tuh. Man qadara alal hajj. Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji. Patarokahu, dia tinggal, nggak mau jangan laksanain. Padahal kesempatan ada. Ya memenuhi syarat begitu ya. Pala alaihi ayamuta yahudiyan aw nasraniyan. Tidaklah dia matinya sebagai Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah min. Masya Allah. Makanya kita doakan ya. Mudah-mudahan Pak Ade ini dengan istri tercinta ya. Mudah-mudahan mulai keberangkatan sampai dalam perjalanan sampai pulang ya diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan sehingga bisa meraih haji yang mabrur. Iya, haji mabrur itu haji yang sepulang haji bertambah kebaikan, ibadahnya bertambah baik, akhlaknya ya kan ya. Semua termasuk dunianya insyaallah itu lebih baik daripada sebelum mabrur yang bertambah berkebaikan-kebaikannya. Makbul dan mabrur insyaallah. Amin ya rabbal. Amin. Barangkali ini saja sebagai idholus surur untuk Sohibus Safar dan juga untuk motivasi dari jamaah sekalian yang memang ingin berangkat ke sana baik haji maupun umrah ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja sama-sama kita dengarkan uraian dari guru kita terkait dengan masalah haji dan umroh. Jadi saya rasa semua sahabat jamaah yang ada di studio ini mungkin tidak ada yang tidak ingin berangkat haji. Semuanya ingin ya berangkat ya. Insyaallah kita berdoa sama-sama pada malam hari ini semoga Allah kabulkan semua yang hadir ini. Semuanya kita yang ada pada hari ini di sini semuanya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umroh bagaimanapun caranya Allah yang tahu. Dengan persyaratan-persyaratan yang tadi guru kita telah uraikan bersama-sama. Baik, untuk melengkapi sesi ini saya memberikan kesempatan 2 orang penanya, 2 saja ya kali ini. Silakan untuk penanya pertama. Ada, ya Pak Haji Masnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, gimana caranya supaya kita cepat bisa menunaikan ibadah haji dan umroh
Mohon arahannya kepada Buya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pengen? Gua pengen Pengen cepat ibadah haji? Yang benar semua? Serius? Insya Allah ya. Begini, kalau pengalaman saya nih, saya itu ketika itu ya saya pengen ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah itu sebenarnya dari masih jadi dari pesantren. Itu kalau ngelihat gambar Mekah gitu ya, waduh ngiler. Atau ngelihat di TV itu laporan haji itu, ya Allah kapan ke sono tuh? Itu ya, sampai terbawa mimpi kadang-kadang itu. Itu. Jadi yang pertama tuh pengen dulu. Kalau nggak pengen kan susah. Pengen dulu. Niat dulu yang kuat, azam yang kuat yang luar biasa. Makanya kan haji itu qasdu ya. Nah, azam dulu yang kuat itu. Nanti kalau kita udah azam yang kuat kan ikhtiarnya jadi kuat. Nanti Allah kasih jalan gitu. Biar orang duitnya ada, tapi kalau nggak ada keinginan kan nggak nyampe, betul nggak ya? Betul nggak? Nggak pengen dia gimana orang nggak pengen? Ya. Apa ada orang yang pengen banget? Ya akhirnya terlaksana juga. Tidak sedikit orang yang duitnya banyak, hatta pensiun, hatta stroke, hatta wafat nggak berangkat. Tapi ada orang yang nggak punya duit berangkat berkali-kali. Ya kan ya? Betul. Itu. Ada contohnya di sini. Sampai berkali-kali nggak pakai biaya. Nah, jadi tergantung niat kita. Paham ya? Niat dulu, pengen gitu, pengen dulu. Nah, dan dua demen, demen dengar aja demen. Tetangganya pergi umroh, pergi haji seneng dia. Ini kagak, dengki. Susah kalau begitu mah. Iya. Kalau ada orang pergi umroh, pergi haji seneng, gitu ya. Doain gitu ya. Apalagi kalau ketemu mendekat ya. Kita doain dia dan kita juga minta doain di sana. Ini udah demen kagak, minta doain kagak. Bagaimana nyampenya? Doa di sini gua sama. Ya kagak sama. Tanahnya di sana mah tanah haram, di sini mah tanahnya apa tahu? Tanah sengketa. Ya di sana kan tanah haram. Masjidnya masjid paling mulia, betul nggak ya? Beda. Betul loh. Paham ya? Demen sama orang pergi haji, jangan dengki. Orang pergi haji, pergi ngoroh demen gitu. Kalau perlu paranin, minta doain, betul nggak? Gitu. Jangan sinis. Gitu caranya. Iya. Kalau perlu persen tuh. Ya kalau pada emang nggak usah. Duit banyak. Dia malah persen. Iya. Doain jadi persen. Iya. Kan gitu. Itu kan udah budaya di kampung tuh ya. Kalau ada Pak Ustadz, itu Pak Kiai berangkat haji itu amplopnya banyak itu di kantong. Saya dulu banyak dulu. Ya lu buka lah di sana di tas. Lah lumayan ini. Ditukar sama real, betul nggak ya? Iya, di samping juga ada tukaran dari pemerintah pengembalian, betul nggak? Itu. Nggak apa-apa. Ada yang tulis, Pak Ustadz, ditulis ya. Doain saya, minta doainnya banyak banget, duitnya cuma 200.000. Iya, kita doain aja gitu. Ya doain aja depan Ka'bah, jam misalnya begitu ya nggak apa-apa. Bagus itu kan usaha juga namanya, betul nggak ya? Ini mah kagak. Bahkan ada yang nitip sorban, suruh pakai, sebentar kalau tahu pakai ya Pak Ustadz. Iya, ntar kasih saya lagi begitu. Saya pakai begitu. Ada yang begitu. Ada macam-macam modelnya, menunjukkan rasa cinta, rasa mahabbah. Ini kita orang kagak demen aja kagak, gimana ceritanya itu? Iya. Ada laporan tip haji juga di radio dipindahin gelombangnya, di TV juga ditukar, betul nggak? Diputar sama sinetron. Gimana itu coba kalau begitu? Paham nih? Paham ya? Satu, mantapkan niat. Jangan pernah berpikir, oh saya mah nggak ada potongan. Saya mah tahu potongannya kayaknya tampang jauh, mah haji makin jauh. Iya. Nggak bisa diukur gitu mah, dengan dunia nggak bisa diukur. Itu.
Ya siapa tahu ntar pulang malah jadi punya pabrik roti, betul nggak ya? Nah, kan gitu. Nah, jadi nggak bisa diukur itu. Yang kedua, senang sama orang pergi ke tanah suci gitu. Yang ketiga, wirid. Nah, gitulah. Ya supaya ini ya lebih mantap lagi. Misalnya surat Al-Hajj ayat 27 tadi itu, wa azin bin nasi bil haji yatu karijala wa la kulli dhamiri yatina min kulli fajjin. Bacalah minimal 11 kali setiap pada sholat. Surat Al-Hajj ayat 27. Baca. Cuman kalau orang dagang itu biasanya buat manggil rezeki, buat manggil pelanggan. Tuh, kita tuh orang belanja telur dari mana aja datang. Jamadap ngalor, jamadap ngidul, netan. Iya, tukang dagang tuh. Ya udah nggak apa-apa begitu juga. Pelanggannya banyak, bisa nabung buat pergi haji, betul nggak ya? Kan, iya kan nggak salah juga, betul nggak ya? Tujuannya untuk ibadah mah, gitu. Tukang nasi bakar. Iya, ntar kan, dia mau saya jangan dia lihat nasi bakarnya. Tapi kan keberkahannya Allah ngasih jalan, bisa banyak jalan menuju Roma, kata Roma ya, Mekah gitu ya. Itu. Gitu, Pak. Terus yang ketiga yaitu kalau perlu baca surat Waqiah. Ya, setiap habis asar 3 kali. Kalau kebanyakan 1 kali dah ya. Tadi siapa sih yang nanya? Haji Masnan. Mas Nan mau udah haji, buat yang lain kali jene ya. Yang belum perwakilan nggak apa-apa. Iya. Mau nambah yang nggak apa-apa, bagus. Karena haji lama ya umroh dah gitu ya. Umroh. Gitu kan ya. Baca surat Waqiah. Pak Ustadz udah 3 tahun, 4 tahun udah berangkat juga Pak Ustadz. Ya baca surat Tanah yang selanjutnya. Ya 100 meter dah. Cek gitu ya. Surat Tanah ya ukur. Iya cepet ya insyaallah. Gitu, ya kan ya? Betul nggak? Iya. Siapa itu? Bapak Komandan. Oh, komandan. Paham ya? Jadi gitu caranya ya. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Insyaallah gitu ya, dari sekarang mantapkan niat ya. Azam yang kuat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi salah satu caranya cinta dulu ya, kita cinta dulu, niat dulu, tanamkan niat dalam hati. Kita pengen ya insya Allah dikabul semua. Karena ya kita berharap ada 2 panggilan Allah, panggilan ke tanah suci dan panggilan menghadap nih. Jangan sampai panggilan menghadap duluan ya. Pak Haji Masan sudah cukup ya? Sudah. Baik, masih ada 1 sesi lagi untuk penanya. Saya persilakan untuk penanya kedua, sepertinya dari sebelah kiri saya nih, Bapak tuan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Begini, bila mana usia kita udah lanjut usia, udah sekitar 70 tahun ke atas lah. Nah ini sebaiknya harus mana dulu nih? Umroh dulu apa langsung haji apa bagaimana? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin sekalian. Ngomong kalian kan mau berangkat. Iya. Udah duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk para hadirin semua sekalian, kita ini berdua sama istri ada tujuan untuk berangkat untuk menjalankan haji, ya kan. Nah, di sepanjang kita perjalanan kita pengajian, kalau enggak di lingkungan kita sering bercanda apa semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Kesalahan udah pasti ada, kecil apa kan. Jadi mohon dibukakan pintu maaf untuk kami dan istri saya gitu ya. Maafkan Bapak. Dan mohon minta doanya, insya Allah mudah-mudahan dikasih
kelancaran ya kan ya. Gitu. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini problema ya, ini problema pertanyaan ini. Iya, haji dulu, pak umrah dulu, umur udah 65 tahun ke atas. Sekarang kan dibatasi umur. 65 tahun ke atas sudah tidak boleh berangkat. Makanya banyak gagal yang berangkat, termasuk incang saya nih gang masjid. Ya kan ya? Banyak sekali yang tidak berangkat itu. Insyaallah, ya. Begini sebetulnya Mas, soal berangkat dan tidak berangkat itu bukan urusan kita, betul nggak ya? Karena haji ini kan ada yang ngatur, dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, betul? Yang punya hak veto itu Saudi, Raja Salman, betul nggak ya? Iya, kita pun tunduk dengan aturan Arab Saudi, nggak bisa apa-apa Indonesia, karena mereka yang tuan rumah, betul nggak ya? Aturannya begitu ya begitu, itu ya. Nah jadi iya, relegasinya emang udah begitu, undang-undangnya mau bilang apa? Ya, jadi begini, kalau menurut hukum sebetulnya kita daftar aja dulu, daftar haji, kan ya? Misalnya contohnya Yunus kan udah umroh sama saya, dia wajib tetap daftar haji, paham ya? Karena haji itu rukun Islam. Jadi panggilan ke tanah suci ada dua, ada haji, ada umroh gitu. Nah, karena udah kangen banget, duit ada, umroh dulu nggak apa-apa, malah bagus. Ntar waktu giliran haji sudah paham, udah enak gitu lah. Tapi dia tetap wajib daftar. Soal berangkatnya kapan itu urusan pemerintah. Ternyata belum sampai udah meninggal, enggak dosa. Karena di luar kemampuan. Sampai niatnya. Paham tuh? Ini saya ambil jalan tengah dah ya. Paham tuh ya? Empok saya itu enggak berangkat nih, tetangganya Haji Asli, paham ya? Itu meninggal dunia sudah setahun yang lalu, lama ya? Iya, udah lama. Itu sudah daftar. Dan tidak sedikit yang begitu. Bagaimana hukumnya, apa dosa? Tidak dosa. Uangnya kan bisa ditarik, dijadikan haji badal. Walaupun belum lunas tuh, Pak. Kenapa? Walaupun belum lunas. Iya kan belum berangkat, belum ada pelunasan kan? Iya belum ada pelunasan, tapi kan dia udah porsi haji, udah bayar porsi haji, tinggal pelunasan aja kan ya, gitu. Nah sekarang kan haji badal juga mahal, bisa 15 sampai 17 juta. Iya, kenapa? Ngajarin ibadah haji itu nggak gampang, waktunya juga lama. Ya kan ya, mulai dari tanggal 8 Zulhijjah udah bukan wukuf, udah berangkat ke Padang Arafah kan ya. Hukumnya nanti tanggal 9 pada zuhur sampai terbenam matahari. Nah, itu dari situ tuh ya. Dari tanggal 8 itu sudah ada di Padang Arab persiapan wukuf. Kemudian malam takbirannya menuju Muzdalifah, ngambil batu 7 buat melontar umrah ya Pak Haji ya. Untar Aqobah, jumlah Aqobah pada tanggal 10 Lebaran itu ya, tanggal 10. Ada pada subuh boleh, abdolnya siang tapi biasanya terlalu penuh. Itu ya, pada zawal. Nah, kemudian besok melontar lagi. Cuman besok bawa batu 21. 7 di Ula, 7 lagi di Jumratul Usta, baru Aqobah ya. Ya, Ula, Usta, Aqobah. 7 kali 3 berapa? 21. Lebih indah, takut kurang dan nutur-nutur di sana nyari lagi batu, lebihin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. 7 kali. Entar di Usta juga sama, stodarnya tengah, kan ada 3 lubang. Aqobah yang paling dekat, yang lebar, yang cuma sebelah. Paham tuh ya? Nah besok tanggal 12 melontar lagi 7 lubang lagi. Kalau Pak Ade saya perkirakan dia ambil napar awal tanggal 12 sudah berangkat ke Mekah. Enggak sampai tanggal 13 ya. Tapi kalau yang napar sani itu sampai tanggal 13 tuh. Tanggal 13. Oh, berarti dia nih ambil napar sani ya ini. Jadi tanggal nih ya di Padang Arafah itu dari tanggal 8. Kalau tanggal 9 takutnya enggak kebagian susah ngaturnya. Biar dari tanggal 8 udah berangkat nginep semalaman. Tanggal 9, 8 9 tuh di Padang Arafah ya kan ya. Terus malam takbirannya di Muzdalifah nginep
Nginepnya itu dianggap nginep kalau sudah jam 00 lewat. Jam 0 lewat, walaupun 15 menit, nggak apa-apa tinggal di situ, langsung berangkat ke Mina. Kan semuanya satu jurusan itu ya, nggak begitu jauh. Terus ke Mina. Di Mina ini tuh tanggal 11, 12, 10, 11, 12, 13. Ya kan ya? Itu. Tapi kalau Pak Ade ini cukup lama juga ya, lumayan. Waduh. Bisa kayak kampung sendiri tuh. Nah, setelah itu kemudian baru ke Mekah. Melanjutkan rukun haji yang berikutnya. Apa itu rukun haji berikutnya? Tawaf ifadah, tawaf rukun. Tawaf rukun, kemudian sa'i. Sofa Marwah, Marwah Sofa 7 kali terakhir, awalnya dari Sofa, berakhir di kemudian barulah tahalul sani namanya, tahalul kubro. Nah, setelah itu udah selesai ibadah haji. Iya, selesai itu ibadah haji selesai. Udah. Lumayan, tapi kalau umrah simple. Umrah simpel, karena umrah tanpa ada wukuf di padang, tidak perlu bermalam di tidak perlu melontar jumroh di Mina. Itu aja bedanya. Makanya umrah rukunnya cuma 5, kalau haji 6 karena ada wukuf. Kan melontar mah bukan rukun, wajib haji. Itu. Di Muzdalifah juga wajib haji. Wajib mah rukun beda dalam haji. Kalau rukun nggak bisa dibadalin, harus digotong ya harus. Iya. Tapi kalau Muzdalifah bisa diwakili. Ia bermalam di Muzdalifah. Nah, melontar bisa diwakil. Karena itu wajib haji bukan rukun haji. Paham tuh ya? Jadi itu. Jadi kalau menurut saya mah daftar aja udah dulu. Daftar. Cinta dulu cinta. Iya, saya tuh Ibnu sudah daftarin. Ikram belum nih, Ikram. Kalau nggak ada daftarin, saya daftarin. Belum, ya. Ntar gantian antri, sudah daftarin aja dulu. Kalau dia daftarin, ya terserah, benar ya? Karena kan wajibnya daftar dulu, daftar. Ntar berangkatnya itu urusan pemerintah dah, betul ya? Urusan pemerintah dengan Arab Saudi. Jangan berpikir situ, jangan. Kalau umrah aja, tapi haji tetap daftar. Kalau masih mudah mah, betul ya? Begitu. Nah, tapi kalau udah umur 70 tahun gimana? Ya, kira-kira aja. Kira-kira umur sampai enggak? Iya, terus Kalau daftar gitu itu udah termasuk niat bukan itu? apanya? Kita daftar naik haji itu udah termasuk niat. Lah iya, itu itu udah mulai usaha tadi tuh. Yang pertama, syarat pertama. Sudah melaksanakan syarat pertama, daftar haji, membayar KBIH. KBIH apa namanya? BPIH, ONH. Iya, itu baru memenuhi syarat pertama itu. Paham ya? Itu ya. Jadi mudah-mudahan lah bapak-bapak yang masih muda-muda nih masih punya kesempatan daftar aja gitu ya, daftar. Gitu ya. Kalau yang udah tua-tua mungkin ya sudah uzur, ya sudah. Pergi umroh tapi ntar haji minta dibadalkan. Ya, sudah uzur kan udah repot ya. Iya. Gitu. Kalau dibadalin mah nunggu dia mati dulu ya. Iya sebaiknya begitu, tapi gitu. enggak, atau juga misalnya dianya sudah stroke, udah nggak bisa, udah nggak mungkin lah, penyakit tidak ada harapan sembuh gitu ya, itu juga boleh, ya boleh begitu juga, itu. Tapi kalau masih gagah masih mungkin mah nggak bisa dibadalin, badal itu boleh juga dari keluarga tapi yang sudah haji. Nah, kalau enggak ya nyuruh orang di sana mukimin gitu kan ya, biasanya kan begitu, itu ya. Itu jadi tetaplah kita wajibnya mah daftarnya, ikhtiarnya wajib data sebagai usaha itu atau ikhtiar kita, paham tuh? Udah satu kok daftar aja udah dari sekarang, 25 juta daftar kan ya, begitu? Ya udah, koknya lama banget nih, wah kangen udah, ya udah umroh duit ada mah umroh aja, haji mah nunggu giliran kan, umroh mah kapan aja bisa, betul nggak? Nah sebenarnya itu yang enak, fleksibel seperti itu. Jalan-jalan mulu. Iya, ini model kayak begini nih. Jangan nunggu tua daftar dari sekarang. Betul nggak ya? Dari sekarang. Mumpung masih sehat gitu. Ini kalau kayak Pak Ade, Ma Bunda Pipit kan masih muda ya. Tuan saya sih, wah dia berbulan madu di sana ini. Nikmat ibadahnya, nikmat segala-galanya. Honeymoon. Tahalul sani. Hah? Tahalul. Iya, tahalul mulu dia. Tawafnya bukannya di
Tawafnya bukan hanya di Ka'bah, dia mah tawafnya di kamar. Lah saya dulu begitu waktu umroh. Pak Kiai, Pak Tami. Terus itu mah kagak ngapain. Ngapa sih ganggu mulu? Gua lagi tawaf. Gitu. Barokah ya. Emang beda ya. Di tanah suci itu syahwat beda ya. Luar biasa. Jadi harus kuat ya iman kita ya. Kesabaran kita dan sebagainya ya. Bagaimana, Pak Dek? Ya karena dia minta didoakan, mari kita doakan. Kita baca Fatihah, kita doakan ya. Mudah-mudahan saparnya ini perjalanannya menjadi saparan salima ya. Saparan amina, saparan mubaraka, saparan nafi'an ya. Saparan makbula insyaallah ya. Selama dalam perjalanan ya dari mulai berangkat baik itu di tanah suci Mekah maupun Madinah, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah hajinya itu insyaallah sah secara hukum, makbul dan mabrur. Dan juga kita mohon juga di sana nanti kita didoakan ya. Saya mah minta didoakan agar saya dan istri keluarga nanti bisa datang lagi ke sana ya. Apalagi Umi belum ya. Baru umrah ya, dan juga pesantren biar berkah ya, baik santrinya maupun pembangunannya insyaallah, pengembangannya ya. Ini jamaah semuanya doain, panggil ya. Bang Joy panggil ya. Ya. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini, tema tentang haji dan umroh yang insyaallah semoga semua apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita yang hadir dalam kesempatan kali ini semuanya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan dimudahkan segala-galanya, baik rezekinya serta kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanan. Jamaahnya diambil lagi bagaimana buat